Anthurium ini ada sejarah agak unik ya kawan-kawan. Kenapa dibilang unik? Karena ini adalah merupakan anak dari sang legend, ya kan? Jadi anak sang legend Anthurium cobra katalog. Nah, salah satu kawan saya di Jawa Tengah. Kawan-kawan pencinta tanaman di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang Anthurium. Kali ini agak spesial kawan-kawan, ini salah satu pohon kesayangan saya ya kawan-kawan. Ini diberi nama oleh kawan-kawan dan yang seller dan penjualnya pun itu adalah Anthurium cobra genesis ya kawan-kawan. Anthurium ini ada sejarah agak unik ya kawan-kawan. Kenapa dibilang unik? Karena ini adalah merupakan anak dari sang legend, ya kan? Jadi anak sang legend Anthurium cobra katalog. Nah, salah satu kawan saya di Jawa Tengah saat itu dia nyemai Anthurium cobra katalog ya, yang kebetulan memang ada bahan parigatanya. Nah, ini adalah satu-satunya biji yang jadi parigata kawan-kawan. Jadi ini adalah anak dari cobra katalog, tapi bukan berarti ini cobra katalog kawan-kawan. Ingat, kalau Anthurium kita semai biji itu bukan berarti cobra katalog. Jadi bisa disebut adalah varian atau turunan dari si induknya. Nah, karena ini induknya cobra katalog ya, jadi ini adalah cobra katalog varian atau kawan-kawan penghobi menyebutnya varian cobra. Nah, walaupun ini anaknya kawan-kawan ya, kalau orang yang sepintas melihat sekilas, ini pasti akan bilang cobra katalog varigata, kawan-kawan. Tapi bukan, ya. Kalaupun saya mau nyebut cobra katalog varigata, itu sah-sah aja sebetulnya, cuman tidak yang berlaku di kalangan penghobi Anthurium. Jadi ini sudah varian dan punya nama sendiri kawan-kawan. Ini disebut namanya Anthurium genesis ya. Saya punya ini pada saat tahun 2017 ya. Di 17 akhir lah ya, 17 akhir 2018 awal, tapi 2018an ini awal saya punya. Ini saya dapat saat itu ukuran sebesar ini kawan-kawan. Sebesar ini saya beli waktu itu 5 juta. Nah, kenapa saya tidak perbanyak secara split? Karena memang idenya saya tadinya adalah saya untuk kawin silangkan. Ndelalah untuk daerah dataran rendah itu tidak bisa, karena ini sudah berapa kali keluar tongkol selalu melepas kawan-kawan, atau selalu tidak bisa mature ya, tidak bisa bertahan sampai keluar biji atau sebagainya ya kawan-kawan. Nah, kita masuk langsung ke ciri-ciri dari Anthurium genesis ini kawan-kawan. Anthurium cobra genesis ya. Batangnya dia pendek ya kawan-kawan ya. Kalau bisa dilihat di sini nih ya. Batangnya pendek ya, batangnya pendek. Jadi mirip seperti induknya. Boleh dibilang ini sih sebetulnya mirip sekali dengan induknya cobra katalog, tapi karena memang biji kita tidak bisa bilang ini cobra katalog ya. Batangnya pendek ya, membulat. Nah, terus daunnya juga seratnya sangat mirip sekali dengan cobra katalog kawan-kawan ya. Daun supportnya pun kokoh ya. Daun belakangnya pun sama, membulat ya kawan-kawan, tidak berbentuk segitiga, tipikal dari jenis-jenis Gemanii ya kawan-kawan. Nah, yang suka dari Anthurium ini memang karena anaknya cobra katalog. Tuh, bentuk kobranya kawan-kawan ya, bentuk kobranya ini masih ada, cuman tidak seperti cobra katalog kadang yang sampai begini kawan-kawan ya. Kalau ini
Malah saya lebih suka ini karena lebih gagah kawan-kawan ya bentuknya. Makanya itu waktu itu walaupun harganya masih pedas, saya beli ini. Karena apa? Karena untuk saya perbanyak untuk saya buat indukan ya. Tapi tidak saya perbanyak, tapi ternyata delalah untuk jenis jemani itu di dataran rendah tidak bisa. Nah, ini mungkin saya ada ide nanti untuk taruh di dataran tinggi ya, titip di tempat kawan saya mungkin, tapi untuk sementara saya belum taruh dulu ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia nih. Nah, untuk variegatanya nanti kawan-kawan pasti bertanya, "Bang, ini kenapa Bang kok pada gosong gini? Ini kena penyakit atau gimana ya?" Nah, tidak kawan-kawan. Ini karena variegata yang terlalu ekstrim. Bisa dilihat ini nih yang masih menjalar nih kawan-kawan. Jadi ini tuh bukan penyakit, tapi terkena sunburn atau terbakar. Jadi kalau anthurium yang terlalu ekstrim variegatanya ngeblok ya, biasanya itu nanti dia kayak, ini tempatnya adem loh, tapi karena dia terkena hawa panas atau kadang orang habis pegang minyak gitu kan, habis pegang muka, rambut ada minyak terus pegang ini, nanti dia kebakar kawan-kawan. Makanya ada istilahnya kalau main ke kandang itu ada tulisan, nah seperti sana kawan-kawan, mohon dilarang menyentuh daun ya. Kenapa? Karena tangan kita ini nggak steril, pernah habis megang gorengan, habis makan atau habis megang rambut, muka berminyak, pegang-pegang kayak gini, meninggalkan minyak, terkena angin panas atau matahari agak terik, udah jadi. Dan dia ini akan terbakar habis sampai yang ke putih-putih ini akan habis kawan-kawan, seperti ini. Nah ini akan habis ya. Jadi ini istilahnya sunburn kawan-kawan. Oleh karena itu lewat-lewat aja kamu, ngapain kutu kupret lagi aja ya kan, iklan kawan-kawan, dia lagi aja ya kan. Nah makanya saya lebih senang untuk anthurium yang begini ya. Nah untuk seratnya sendiri kawan-kawan, dia kulit jeruknya itu sangat halus ya kawan-kawan ya. Jadi tidak seperti jenis hulek yang karakternya itu sampai pecah-pecah atau sisik naga ya kawan-kawan. Jadi tapi ini tipikal dari jemani. Nah untuk variegata yang seperti ini yang saya senang kawan-kawannya, tidak yang ngeblok seperti ini. Makanya kalau ada di kontes ngeblok sampai bertahan, saya yakin itu perawatannya sangat ekstra. Dan salah satu cara untuk tidak terbakar kawan saya sampai ekstrim itu ditutup pakai kaos atau kain warna putih kawan-kawan, biar tidak terbakar. Nanti pas kontes baru. Nah kulit jeruk ya kawan-kawan, nah belakangnya ini seratnya halus kawan-kawannya. Jadi ini memang bener-bener kayak kobra katalog kalau saya bilang, cuman bedanya nih yang varigata dan anakannya bukan dari kobra katalognya, jadi variannya, dan diberi nama Genesis kawan-kawan. Ini sangat besar sekali kawan-kawan ya. Ini pot 50, jadi dari segini hampir 4 tahun, hampir 3 tahunan lah, 3 tahunan ya, sebesar ini kawan-kawan, jumbo ya, sudah besar sekali. Nah, untuk medianya di sini saya masih sama pakai sekam mentah, fermentasi, sekam matang pakai sedikit, kokopit dan pakis kawan-kawan. Untuk pertumbuhannya di daerah dataran tinggi mungkin daunnya bisa agak lebih lebar, dan kemungkinan variegatanya ini bisa lebih selamat kalau di daerah dingin ya kawan-kawan ya. Terus juga kawan-kawan ya, untuk kisaran harga ya kawan-kawan, kisaran harga bisa bayangkan dulu saya beli sebesar ini 5 juta ya kawan-kawan, yang kalau sekarang ya jelas ini benar-benar memang gelap harganya kawan-kawan ya, masih abu-abu. Dan yang punya juga sangat sedikit sekali, orang-orang tertentu saja yang punya untuk Genesis ini, tapi ada yang punya kok kawan-kawan, tidak hanya saya. Well, mungkin itu saja kawan-kawan ya pembahasan saya tentang anthurium si Cobra Genesis ini. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalam.